Jaya FM, The Real News and Information. MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan semua ormas Islam tolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia. MUI menyebut penolakan ini salah satunya didasari atas konstitusi dan solidaritas kepada rakyat Palestina. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Fahmi ya dari MUI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahmi sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang menjadi concern dari semua ormas yang menolak yang disampaikan oleh MUI, menolak timnas Israel untuk bertanding di Indonesia, Mas Fahmi? Iya, saya kira kita hanya melanjutkan sikap yang sudah pernah tercatat dalam sejarah bangsa kita, perjuangan bangsa Indonesia ini, yang ditunjukkan oleh para founding fathers kita. Bahkan di era Presiden Soekarno sangat keras sekali penolakan Indonesia terhadap keterlibatan timnas apapun dalam event olahraga yang itu melibatkan, bahkan ketika itu ada pertandingan melawan timnas Indonesia. Ya, menolak. Ya. Dan ini sesuai dengan sejalan dengan garis konstitusi kita. Iya, ya. Yang diamanahkan dalam undang-undang ya. Israel, ya, dalam undang-undang konstitusi di Mukadimah itu jelas sekali bahwa segala penjajahan itu harus dihapus di atas muka bumi ini, ya. Dan Indonesia sudah mengalami getir pahitnya penjajahan oleh beberapa bangsa Eropa, termasuk Asia Timur, ya. Sehingga solidaritas terhadap bangsa Palestina ini solidaritas yang bukan dibuat-buat atau hanya untuk mencari perhatian publik internasional, tidak. Tapi kita berdasarkan persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan Islam, ya, di mana Islam itu bersifat universal. Ketika ada satu saudara kita bangsa Muslim dimanapun berada, mereka terzalimi, tertindas, bahkan terjajah, ya, terusir dari tanah kelahiran dari negeri mereka sendiri, maka bangsa Indonesia secara fitrah, secara naluriah, secara konstitusi pasti akan stand with, ya, berdiri tegak bersama bangsa-bangsa yang terzalimi dan terjajah. Okay. Itulah yang menginspirasi lahirnya gerakan Konferensi Asia Afrika untuk mendukung bangsa-bangsa yang terjajah agar segera merdeka. Dan satu-satunya bangsa di dunia ini yang masih di bawah penjajahan, ya, negara lain, bangsa lain, itu adalah Palestina yang ikut dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jadi kita semua harus sejalan dengan pendirian, sikap yang tegas yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita, terutama Presiden Soekarno, dilanjutkan Presiden Soeharto, bahkan Pak Harto, itu yang mensupport berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Sampai saat ini Kedutaan Besar Palestina semua biayanya ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita perhatikan juga, apakah ini juga karena faktor tidak memiliki hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel? Karena memang sepanjang sejarah kan kita melihat Israel pun tidak ada kantor perwakilannya, duta besarnya di Indonesia. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor juga, Mas Fahmi? Iya, itu bisa menjadi salah satu faktor, ya. Tetapi walaupun sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia kan bisa hubungan baik dengan misalnya Taiwan. Kita ada konsul perdagangan, ya, karena Taiwan secara administratif dan itu kan berada di bawah pemerintah RRC. Kita tidak ada masalah, ya. Hong Kong dengan negara-negara manapun di dunia yang mana kita saling menghormati satu sama lain, kita menghormati RRC dan RRC menghormati kita. Kita tetap mengadakan hubungan, apakah itu kebudayaan, apakah perdagangan, dan sebagainya. Karena mereka bukan negara penjajah, mereka tidak merugikan bangsa lain di dunia ini, gitu. Dan hubungan internasional itu kan harus ditegakkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Gitu. Kalau kesetaraan dan keadilan tidak ada, yang terjadi adalah kezaliman dan penindasan, maka ya sebenarnya kita di dunia internasional ini, etika hubungan itu adalah kita tidak mengakui keberadaan siapapun mereka yang bertindak tidak adil,
ya, tidak setara kepada bangsa lain di dunia. Dan ini wajar, normal gitu. Jadi bukan hanya soal hubungan diplomatik nggak ada gitu ya, tetapi ini persoalannya adalah ada masih bercokolnya penjajahan dan pendudukan terhadap tanah Palestina. Masalahnya sekarang adalah Indonesia kan hanya sebagai tuan rumah, namun kan penyelenggaranya itu tetap dari FIFA. Nah, PSSI menyebutkan keputusan soal Israel itu ada di tangan FIFA karena memang FIFA lah yang menentukan. Nah, bagaimana kemudian kita harus mensikapinya? Tuan rumah bisa menolak. Ya, FIFA memang penyelenggara event internasional, tetapi kan tuan rumah berhak untuk menolak mereka bertanding di sini. Karena tadi hubungan historis ya, secara etika diplomasi internasional juga sangat mendukung sikap Indonesia yang seperti itu. Bahkan itu diakui di PBB ya, sikap Indonesia tidak mengakui Israel itu diakui oleh PBB. Jadi nggak masalah. Ya, tuan rumah berhak menolak kalau FIFA-nya seperti misalnya kemarin ya, FIFA di Piala Dunia Qatar itu kan juga ditekan oleh negara-negara yang membebaskan atau mengakui hak-hak kaum LGBT. Tapi sebagai tuan rumah, Qatar itu berhak menolak adanya simbol-simbol LGBT ditampilkan oleh timnas yang ikut serta dalam Piala Dunia. Dan akhirnya FIFA mendukung. Oke, tapi itu kan hanya simbol, Mas Fahmi. Kalau Anda ingin bertanding di Qatar, ikutilah aturan yang berlaku sesuai dengan norma budaya Qatar, kan begitu? Ya, tapi itu sebaliknya, kan simbol. FIFA juga bisa bersikap seperti itu ke Indonesia. Bisa mengatakan kepada negara-negara anggota yang ikut serta dalam Piala Dunia U20 itu bahwa Anda harus menghormati sikap Indonesia. Ya, karena Indonesia seperti itu. Ya, kami tidak bisa mengintervensi, itu kan begitu tata hukumannya yang benar. Meskipun Palestina pun juga tidak secara frontal, tidak secara menyebut bahwa pelarangan itu dilakukan oleh Indonesia, karena Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun mengatakan FIFA punya aturan sendiri sehingga bukan kapasitas Palestina untuk turut campur di dalam urusan ini. Karena kan event olahraga ini kan harus kita bedakan, harus kita jauhkan dari konflik politik. Begini, isu LGBT juga kan sebenarnya itu kan isu politik, ya, yang terjadi di Piala Dunia Qatar itu kan isu politik juga, politik antar negara, bahkan dia juga bersifat global gitu ya. Tapi itu FIFA menghormati. Artinya apa yang disampaikan oleh Dubes Palestina itu hak pribadi beliau, ya, karena pemerintah otoritas Palestina juga kan mempunyai hubungan dengan negara Israel. Ya, ada pengakuan PLO terhadap Israel dan sebaliknya, walaupun upaya perdamaian yang digagas oleh PLO dan Palestina sampai hari ini itu semakin merugikan pihak Palestina. Itu semua orang mengakui. Mulai dari perjanjian apa sajalah, mulai dari Camp David 1 sampai Madrid, sampai Oslo, sampai Camp David 2 dan seterusnya, itu bukan malah menguntungkan bangsa Palestina, kembalinya tanah air itu dan para pengungsi, tetapi juga semakin merugikan. Ya, hampir yang tersisa dari peta Palestina itu hanya sekitar berapa persen saja, tidak sampai 5%. Nah, artinya kan itu menjadi pertanyaan juga untuk upaya perdamaian ini apa memberikan solusi bagi perdamaian dunia atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Indonesia tidak perlu terpengaruh dengan pernyataan apapun, ya, dubes apapun, karena itu pandangan subjektif, ya. Tapi kan kita bisa melihat sikap Kementerian Luar Negeri, ya, di fora internasional, di PBB jelas selalu menentang penjajahan Israel. Ya, walaupun Indonesia menerima solusi dua negara, tetapi kan sampai sekarang solusi dua negara itu tidak ada. Yang ada hanya Israel saja. Israel tidak mengakui negara Palestina. Nah, ini kan juga masih mandek gitu. Artinya solusi bahkan yang diterima oleh dunia internasional, two state solution, itu tidak ada. Yang ada hanya Israel state. Lah, Palestina state-nya kemana? Nah, ini kan tidak adil gitu. Nah, wajar kalau kita lihat dunia pun Indonesia itu menolak. Betul. Kalau kita lihat Arab Saudi sendiri sudah berdamai dengan Israel. Apakah kita tetap harus masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di mukadimah konstitusi kita, yang mana kan itu sesuai dengan pembuatan undang-undang itu kan dari tahun 45, tapi kemudian kan secara seiring perjalanan sudah banyak terjadi perubahan, Mas Fahmi.
Ya, itu geopolitik Arab beda dengan Indonesia. Ya, Arab Saudi itu punya pandangan sendiri, sebagaimana juga negara Arab yang lain. Ya. Tapi apakah membantu proses perdamaian itu terjadi, mewujudkan solusi dua negara secara adil, damai, setara, berkeadilan, tidak ada yang menzalimi, tidak ada lagi pengusiran, tidak ada lagi pencaplokan tanah, ya, kan belum tidak ada faktanya sampai sekarang. Betul. Ya, artinya itu kan hanya ya, sekali lagi itu politis, ya politis saja. Nah, Indonesia saya kira punya sikap sendiri yang bebas dari kepentingan-kepentingan geopolitik Arab, ya. Kita menunjukkan bahwa kita harus setia kepada konstitusi kita. Nah, konstitusi itu kan sejak berapa tahun yang lalu itu kan sudah ada amandemen. Yang tidak diamandemen itu kan adalah bagian mukaddimah yang itu sangat sakral dan itu diterima oleh seluruh elemen bangsa. Ya, bahkan oleh partai-partai nasionalis sekuler pun itu tidak menerima kalau mukaddimah undang-undang ini dirubah. Ya, artinya itu apa? Konsensus bersama, Mas. Dan itu masih relevan gitu. Jadi jangan kemudian mengatakan seenaknya kita ingin menerima itu dengan alasan konstitusi sudah jadul, sudah ketinggalan. Tidak ketinggalan zaman loh, sampai sekarang masih dipakai kok konstitusinya. Mukaddimahnya itu menjadi konsensus bersama kok. Nah, apa yang akan dilakukan MUI untuk supaya memang bahwa Israel tuh nggak boleh bertanding di Indonesia dan FIFA pun juga harus mentaati aturan yang sebagai Indonesia sebagai tuan rumah. Apa yang kemudian yang akan disampaikan oleh MUI dalam hal ini, Mas Fahmi? Ya, MUI sifatnya kan bukan regulator, bukan eksekutif ya, tapi sebagai lembaga musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan ya, untuk memberikan masukan-masukan positif, konstruktif untuk kehidupan berbangsa bernegara. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana hubungan internasional ya, kita tetap menyuarakan itu karena hubungan emosional, hubungan historis, hubungan sejarah, apalagi kalau kita bicara secara teologis, tiga agama ya, Islam, Yahudi, Kristen itu punya tempat suci di Palestina. Dan mereka merasa sangat keberatan dengan tindakan penjajahan dan pendudukan Israel di tanah Palestina ya. Islam itu ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, kiblat pertamanya umat Islam. Itu sangat emosional, Mas. Itu teologis ya, nggak bisa ditawar-tawar itu. Ya, sama juga dengan Kristen, punya di situ tempat lahirnya Nabi Isa ya itu Kristus ya, Yahudi apalagi kan begitu ya. Tetapi ini yang MUI hanya memberikan masukan dan kembali kepada pemerintah Indonesia. Artinya pemerintah Indonesia kalau dia sebagai penyelenggara negara pemerintahan, dia harus menyerap aspirasi ya bagian terbesar bangsa ini. Karena mungkin juga pasti ada perbedaan pendapat. Ada yang setuju, ada yang kontra. Tetapi saya kira yang kontra, yang menolak itu pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Oke. Nah, ini terakhir Mas Fahmi, kalau memang FIFA mengizinkan Israel untuk tetap bertanding di Indonesia, kan kita juga punya mungkin apakah ada stadion yang agak netral mungkin di Bali, apa yang sikap MUI gimana? Iya, di Indonesia ini tidak ada istilahnya namanya daerah yang netral, Mas. Semua itu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jangan kita pisah-pisahkan. Oh, mau dibikin di Bali, mau dibikin di mana, di Papua. Nggak bisa, itu satu teritorial Indonesia ini. Tidak ada istilahnya bagian dari negara kita itu yang netral ya. Itu nanti akan menyakiti perasaan seluruh bangsa Indonesia. Itu hal seperti itu tolong jangan diungkapkan. Yang kedua, tetaplah FIFA ini harus menghormati apapun keputusan pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia pasti akan mengakomodasi ya pandangan-pandangan dari seluruh elemen bangsa, terutama umat Islam. Ya, baik. Gitu. Baik kalau gitu Mas Fahmi, terima kasih waktunya sudah berbincang dengan Trijaya Topik pagi hari ini. Sama-sama. Ya, baik pendengar, tadi kita berbincang dengan Fahmi Salim, Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia.